Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam dengan tegas memberikan panduan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang, termasuk larangan terhadap pemeliharaan beberapa hewan. Dalam Islam, terdapat 6 hewan yang tidak boleh dipelihara, dan pemahaman akan larangan ini sangat penting bagi umat Muslim. Alasan dibalik larangan-larangan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa hadisnya, dan pemahaman ini membantu umat Muslim menjauhi najis dan perbuatan yang tidak diinginkan. Berikut adalah 6 hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam yang perlu diketahui. 1. Anjing. Hewan pertama yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Larangan ini disebabkan oleh air liur anjing yang dianggap sebagai najis. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing berburu, maka berkuranglah setiap hari dari pahala perbuatannya 2 kirat." Hari Bukhari dan Muslim. Larangan tersebut juga mencakup anjing yang tidak digunakan untuk mencegah ternak berburu dan bercocok tanam, yang akan mengurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 kirat. Hari Muslim dan Abu Daud. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa malaikat Jibril menginformasikan tentang halangan masuknya ke rumah Nabi karena adanya patung, gorden bergambar, dan keberadaan anjing di dalamnya. Oleh karena itu, disarankan untuk memotong kepala patung dan mengeluarkan anjing dari rumah. Hari Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. 2. Ular. Ular juga termasuk hewan yang tidak diperbolehkan dipelihara dalam Islam. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu, bukan untuk dipelihara. Dalam sebuah hadits, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW membunuh 2 binatang hitam, yakni kalajengking dan ular, bahkan dalam keadaan salat. Hari Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan lainnya. Dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan untuk membunuh ular, khususnya 2 jenis ular, yaitu yang memiliki 2 garis putih di punggungnya dan ular pendek. Kedua jenis ini dianggap dapat mengancam dan menyebabkan kerugian, seperti merusak pandangan dan menggugurkan kandungan. Hari Bukhari. Namun, perintah untuk membunuh ular dimaksudkan ketika ular tersebut menjadi ancaman, dan jika tidak dianjurkan untuk membunuhnya atau memburunya. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip bahwa ular merupakan bagian dari ekosistem dan memusnahkannya dapat mengganggu keseimbangan alam. 3. Elang. Elang adalah hewan yang tidak diperbolehkan dipelihara dalam Islam. Selain penting untuk dilestarikan, elang juga termasuk dalam kategori burung pemangsa dalam rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Burung-burung, termasuk elang, adalah makhluk yang tunduk pada kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburu mereka. Prinsip ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 38 yang menyatakan, "Tidak ada binatang yang merayap di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan sebagaimana umat seperti kamu." QS Al-An'am ayat 38. 4. Tikus. Tikus juga termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara dalam Islam. Tikus dianggap najis dan kotor, sehingga agama Islam melarang umatnya untuk memelihara tikus. Selain itu, tikus sering menjadi penyebar penyakit karena hidup dalam lingkungan yang kotor dan mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Dalam Islam, kebersihan dan kesucian dianggap sebagai bagian dari iman. Oleh karena itu, menjaga rumah dari keberadaan tikus, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit, sangat dianjurkan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menyatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hari Tirmidzi. 5. Gagak. Gagak termasuk hewan yang tidak diperbolehkan dipelihara dalam Islam, terutama gagak dengan punggung dan perut berwarna putih. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan boleh dibunuh. Gagak juga dianggap bukan hewan yang membawa keberkahan atau manfaat. Alasannya dapat ditemukan dalam suatu hadits di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan, Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang berwarna hitam karena ia membuka matanya lebar-lebar saat anaknya mati. Kemudian Allah SWT berfirman, bagaimana burung itu meminta pertolongan kepadaku sedangkan ia telah membunuh anaknya. Hari Muslim. Dalam hadits lainnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan 5 jenis hewan yang semuanya fasik boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hari Muslim. 6. Cicak. Meski sering terlihat berkeliaran di dalam rumah,
Cicak juga termasuk hewan yang tidak diperbolehkan dipelihara dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk membunuh cicak, mengingat cicak dianggap sebagai hewan yang mengganggu, najis, dan juga kotor. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendatangkan pahala. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hari Muslim, meskipun hewan-hewan tersebut tidak boleh dipelihara, bukan berarti semuanya harus dibunuh atau dimusnahkan. Beberapa di antaranya memang perlu dijaga kelestariannya. Selain itu, menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keberlanjutan hewan, juga merupakan wujud kasih sayang dan cinta terhadap makhluk Allah SWT. Semoga kita senantiasa dilindungi dari hewan-hewan yang membawa potensi bahaya dan terhindar dari segala dampak buruk yang mungkin timbul. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.